diri, perkenalkan saya Dila Pija. Saya Khairuni Sarahap. Saya Singgila Nagia. Saya Kalina Surutoma. Saya Egi Isnaini. Menyaksikan. Kosmatia, kondisi yang menyebabkan terjadinya pembesaran pada jaringan payudara pria. Masalah ini dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon testosteron dan estrogen. Kendati demikian, ginekomastia tidak bersifat kanker dan sebagian besar kondisi tersebut bisa membaik dengan sendirinya. Ginekomastia dapat terjadi pada satu maupun kedua payudara. Etiologi ginekomastia paling sering terjadi akibat ketidakseimbangan hormon estrogen dan hormon testosteron. Estrogen merupakan hormon yang berperan penting dalam mengatur karakteristik seksual wanita, seperti pertumbuhan payudara. Selain terjadi karena faktor-faktor di atas, ada beberapa kondisi antara penyakit yang dapat menyebabkan ginekomastia, yaitu kelainan kromosom seperti sindrom Klinefelter atau sindrom insensitivitas androgen penuaan, hipertiroidisme, obesitas, sirosis, hipogonadisme, tumor yang menyebarkan testi atau kelenjar adrenal, gagal hati. Tanda dan gejala. Selain bertambahnya ukuran payudara, berikut adalah gejala lain yang bisa dialami laki-laki dengan ginekomastia. Yang pertama, adanya benjolan pada payudara pria, terutama bagian puting yang dapat dirasakan dengan tangan. Yang kedua, payudara meradang. Yang ketiga, sedikit rasa sakit pada payudara atau tidak dominan. Yang keempat, puting terasa lebih sensitif. Patofisiologi. Diketahui bahwa jaringan payudara pria mengandung reseptor protein untuk estrogen dan androgen. Estrogen menstimulasi proliferasi struktur mamae, sedangkan androgen sebaliknya menghambat proses tersebut. Ketidakseimbangan hormon antara faktor-faktor ini merupakan ciri utama generasi GM. Ketidakseimbangan estrogen atau androgen mungkin disebabkan oleh pentingnya kadar estrogen bebas yang disekresikan oleh testi atau kelenjar adrenal, aromatisasi ekstraladular dari prosedur estrogen, penurunan degradasi estrogen, paparan bahan kimia mirip estrogen atau eksogen, dan penggunaan obat-obat yang menyebabkan perpindahan lebih banyak estrogen daripada androgen dari globalisasi pengikutan hormon. Pemeriksaan fisik dan penunjang. Untuk mendiagnosa ginekomastia, dokter akan menanyakan gejala, riwayat penyakit pasien, dan obat-obat yang sedang dikonsumsi. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik meliputi pengukuran tinggi badan dan berat badan, pemeriksaan payudara, perut, serta alat kelamin. Pemeriksaan penunjang juga dapat dilakukan untuk memastikan diagnosa antara lain. Yang pertama, tes darah untuk memeriksa fungsi hati, ginjal, dan tiroid, serta mengukur kadar hormon di dalam darah. Yang kedua, pemindahan dengan USG mamae, CT scan atau MRT untuk mendeteksi pertumbuhan jaringan payudara. Yang ketiga, hysterosalpingography atau HSG adalah pemeriksaan untuk melihat kondisi rahim dan area di sekitarnya dengan menggunakan sinar Ronsen atau sinar X. Kode tindakan penyakit mamografi. Tata cara kodifikasi tindakan mamografi pada ICD-9. Pertama, menentukan lab term mamografi. Setelah lab term ditemukan, yaitu mamografi pada ICD-9 di bab indeks prosedur pada abjad M. Maka mamografi adalah 87.37 pada halaman 382. Selanjutnya, lakukan cross-check ICD-9 di bab tabular list of procedure dengan kode yang sudah tertera di indeks prosedur. Setelah dilakukan cross-check, maka kode
87.37 adalah order mamografi pada halaman 234. Tata cara pengkodingan penyakit mastodynia. Setelah itu kita tentukan dulu leptomnya mastodynia. Setelah leptom ditentukan, maka kita buka buku SCD-10 volume 3 dengan abjad N. Setelah mastodynia ditemukan, ternyata kodenya N64.4 pada halaman 416. Setelah itu kita lakukan cross check pada SCD-10 volume 1. Ternyata benar, N64.4 adalah penyakit mastodynia dengan blok kategori N60 sampai N64 disorder of breast pada halaman 629. Untuk mencari tindakan biopsi of breast, pertama kita tentukan dulu leptomnya biopsi of breast yang terdiri dari dua kata, yaitu leptomnya biopsi of breast. Setelah leptom ditentukan, maka kita buka SCD-9 di bab Index to Procedure dengan abjad B. Setelah biopsi ditemukan, maka kita ikuti modifier di bawah leptom, yaitu breast. Ternyata biopsi of breast terdapat kode 85.11 pada halaman 289. Selanjutnya lakukan cross check pada SCD-9 di bab Tabularis of Procedure. Ternyata kode 85.11 adalah biopsi of breast pada halaman 223. Langkah-langkah kodifikasi diagnosa penyakit akut salpingitis. 1. Menentukan leptom akut salpingitis terdiri dari dua kata, maka leptomnya adalah salpingitis. Kedua, setelah leptom ditentukan, yaitu salpingitis, buka SCD-10 volume 3 pada abjad S. Selanjutnya, ikuti modifier di bawah leptom dengan kata akut. Maka akut salpingitis kodenya adalah N70.0 pada halaman 564. Selanjutnya lakukan cross check pada SCD-10 volume 1. Setelah lakukan cross check, maka buka kode N70.0. Maka kode N70.0 adalah akut salpingitis N. obturis yang terdapat di blok kategori N70.77 inflammatory disease of female pelvic organs pada halaman 629. Langkah-langkah kodifikasi tindakan biopsi serviks. Menentukan leptom tindakan biopsi serviks terdiri dari dua kata, maka leptomnya adalah biopsi. Setelah leptom ditentukan, yaitu biopsi, buka SCD-9 CM di bab Index to Procedure pada abjad B. Selanjutnya, ikuti modifier di bawah leptom dengan kata serviks. Maka biopsi serviks kodenya adalah 67.12 pada halaman 289. Selanjutnya, lakukan cross check pada SCD-9 CM di bab Tabular List of Procedure dengan kode yang sudah tertera pada bab Index to Procedure. Setelah lakukan cross check, maka kode 67.12 adalah endocervical biopsi pada halaman 117. Etiologi. Yang pertama, infeksi jamur akibat perkembangan jamur yang berlebihan di vagina.
Yang kedua, infeksi cacing kremi yang menjalar dari anus. Yang ketiga, iritasi atau reaksi alergi pada vagina. Yang keempat, penyakit menular seksual seperti trikomanisasi, chlamydia, dan herpes genital. Yang kelima, penipisan dinding vagina akibat penurunan kadar estrogen, misalnya setelah menopause atau setelah operasi pengangkatan rahim. Pemeriksaan fisik dan penunjang. Yang pertama, tes darah dapat dilakukan untuk mengevaluasi tingkat keparahan infeksi dan respon tubuh terhadap infeksi. Yang kedua, biopsi servikal. Prosedur di mana sampel kecil jaringan diambil dari serviks dan sel-selnya diperiksa di bawah mikroskop untuk mengetahui adanya kelainan. Yang ketiga, tes PCR atau polymerase chain reaction untuk menentukan adanya infeksi virus tertentu seperti virus HPV. Patofisiologi vaginitis dipengaruhi oleh flora normal vagina. Faktor yang dapat mengubah komposisi flora normal vagina misalnya umur, aktivitas seksual termasuk pelecehan seksual, status hormon, kebersihan vagina, status imunologi, dan penyakit kulit yang mendasari. Tanda dan gejala. Yang pertama, keputihan yang kental berwarna putih atau kekuningan kehijauan. Yang kedua, vagina bau. Yang ketiga, gatal di area vagina atau di sekitarnya, misalnya pada vulva atau labia mayora, kemerahan atau kehitaman dan nyeri di sekitar vagina. Yang keempat, flek atau pendarahan dari vagina. Yang kelima, nyeri saat buang air kecil dan berhubungan seks. Vaginitis. Pengertiannya, vaginitis adalah peradangan pada vagina yang ditandai dengan gatal di vagina dan keputihan. Berbeda dengan keputihan normal yang tidak berbau, keputihan yang dialami penderita vagina berbau tidak sedap. Obat-obatan dan terapi. 1. Pemberian obat antibiotik. Yang kedua, pemberian obat anti jamur. Yang ketiga, terapi pengganti hormon. Baik, aturan dan tata cara pencarian kode penyakit di ICD-10 yaitu penyakit akut vaginitis. Yang pertama, cara dulu letternya yaitu vaginitis. Kita cari di alfabetik V. Baik, kita cari di alfabetik V, yaitu vaginitis akut terdapat pada kode N76.0. Baik, selanjutnya kita akan cross check ke ICD-10 volume 1 dengan kode N76.0. Baik, N76.0 terdapat pada halaman 631 dan benar kode akut vaginitis terdapat pada kode N76.0. Baik, di sini saya akan mencari tindakan pada ICD-9 pada penyakit biopsi of cervix. Kita cari yang pertama di bab tabularis of procedure di bagian belakang. Kita cari dengan letem B, yaitu biopsi. Baik, di tabularis of procedure tertera biopsi dan kita lihat di bawahnya di modifernya yaitu terdapat cervix, yaitu biopsi of cervix terdapat pada kode 67.12.
Setelah kita sudah terdapat kodenya, yaitu kita mencari di ICD bagian depan, yaitu indeks true prosedur, yaitu 67.12. Baik, di halaman 117 tertera diagnostik prosedur on Serpik excluded dengan kode 67.12.